Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya, kembali lagi di Histoku ya teman-teman. Jadi kalian mungkin akan heran banget kenapa aku langsung ngebahas Kamen Rider Gachat versus Kamen Rider Legend, yang biasanya pasti ngebahas episodenya dulu. Jadi kemarin aku sempat record yang Kamen Rider Gachat yang episode 1, cuman udah diedit kok malah lupa buat nguploadnya teman-teman. Jadi ya udahlah, basi juga kalau seandainya itu aku upload di sekarang ini gitu kan, karena udah berlanjut juga ceritanya. Mungkin nanti aku akan bakalan cerita langsung dari episode satunya ke episode yang sekarang ini gitu. Jadi kita balik dulu ya ini ke yang sudah ada di tampilan ini ya teman-teman. Ini Kamen Rider si Gachat dan Kamen Rider Legend teman-teman. Ini luar biasa banget ya. Aku memang antusias banget dengan Kamen Rider Legend ini. Kenapa? Karena sebenarnya udah seliweran gitu ya masalah Kamen Rider Legend ini, yang menyatakan kalau si Mamang Pinknya itu bakal masuk ke sini. Tapi nggak tahu nanti atau kayak mana lah ceritanya, karena ini masih episode 1 juga gitu. Cuman di episode 1 ini udah membuktikan kalau Kamen Rider Legend bukan si Mamang ya memerankan si Kamen Rider Legend ini, tapi orang baru gitu. Dan mungkin ini keputusan yang tepat sih menurutku ya. Bukan berarti kita ngefans banget dengan Kamen Rider Decade terus dia yang menjadi Kamen Rider Legend gitu, walaupun tampilannya sama aja gitu. Dan kenapa aku ngebahas ini? Karena kemarin juga sempat aku dengar kalau misalkan Kamen Rider Legend ini akan suara beltnya itu sama dengan Kamen Rider si Decade teman-teman gitu kan. Jadi kayak penasaran aja, tiba udah keluar filmnya dan nonton lah gitu kan. Dari ini aku cerita berdasarkan apa yang aku tangkap ya teman-teman, karena ada 2 kali juga nih aku nonton ini episode ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada salah gitu kan di antara yang aku bahas, nanti kalian koreksi aja di kolom komentar ya teman-teman gitu ya. Ini karena yang aku tangkap sih gitu dari ceritanya ya, itu seperti itu gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita di sini udah disuguhkan ya untuk di episode 1. Aku nggak jelasin deh ini itu mirip apa gitu kan. Ini aku nggak jelasin lagi mirip apa. Kalian pasti tahu ini mirip apa teman-teman ya. Apa ya? Ini jadi kayak mereka menganalisis atau menggunakan belt ini, atau memang ini belt si Kamen Rider Decade yang dibuat semirip mungkin dengan Kamen Rider Decade untuk apa ya, kalau yang ku tebak sih kayak ini kan kayak infocus ya, proyektor gitu ya, menampilkan si apa ini Kamen Rider Gachat gitu kan. Jadi kayak bisa memonitoring semua Kamen Rider yang terdahulu dan Kamen Rider yang sekarang gitu teman-teman. Jadi kayak itulah fungsinya ya. Terus dia nih kayak dianalisis gitu di bagian komputer ini teman-teman. Di komputer ini ya, itu kayak dianalisis gitulah datanya. Kita belum tahu secara spesifik fungsi dari beltnya Decade ini tuh difungsikan untuk apa gitu. Sejauh ini masih ke proyektor ini aja, terus dianalisis gitulah ya. Gitu teman-teman. Ataukah ini nanti bisa ditutup ya kan? Bisa nutup gitu ya. Kayak ya sama kayak beltnya si Decade teman-teman. Gitu. Lagi mau nyuapin si Kajiki, tiba-tiba dari belakang tuh datang kayak portalnya si Kamen Rider Decade teman-teman. Ini sih bener-bener jadi kayak Kamen Rider Decade bener gitu kan. Dari suaranya aja, nanti kalau kalian udah nonton ini pasti kalian bakalan wah ini mirip di Kamen Rider. Ini memang mirip banget teman-teman, sampai dari suara ini doang. Ini apa nih, portal yang hitam ini itu kan, ini identik banget dengan Kamen Rider Decade gitu. Jadi pada saat si Hotaro ini masuk ke dalam gitu kan, dan tiba dia ada di sini teman-teman, di dalam sel kayak gini gitu. Pembahasan kali ini bakal lebih sering
menceritakan tentang kemiripan si Kamen Rider Decade doang kayaknya. Dia ini adalah pelayannya si Kamen Rider Legend, teman-teman. Ya, walaupun dia nyebutinnya Kaguya lah ya, gitu. Di sini si Hotaru bener-bener bingung, teman-teman. Kenapa nggak bingung coba? Tiba-tiba kawan yang di depan muka dia itu bukan si Kajiki, melainkan si Butler gitu. Jadi kayak ada sosok yang mirip barangkali ya kalau di dunia paralel ini ya kan. Jadi dia agak bingung gitulah gitu. Dan gak lama kemudian si Kaguya pun manggil gitulah ya. Akhirnya kamu datang, Kamen Rider Gachar gitu. Perasaan dari tadi dia nyampe gitu kan. Tapi kok malah diem aja gitu. Ya memang sih pada saat ini si Kaguya atau Kamen Rider Legend itu lagi mandi, teman-teman. Jadi oke, di backsound yang ini kita mirip banget sama Kamen Rider Decade. Ya mirip banget lah gitu ya. Ini jadi agak penasaran, ini si Kamen Rider Legend ini nih siapa gitu. Kok sampai semirip itu gitu kan. Gitu loh. Oke, di sini aku sedikit berkomentar, teman-teman. Di bagian ini dia si Kaguya ya, Kamen Rider Legend. Kalau orang di mana-mana itu mandi, itu nggak ada berlian, Pak. Ini kayaknya orang yang kaya gitu ya, orang yang berlebihan duit kayaknya gini nih ya. Ini berlian di dalam kolam bak mandi, cuy. Ya, minum-minum ya kan. Ya santai lah menikmati hidup. Tapi kalau semua berlian kayak mana coba? Nanti tidur juga bakal pakai berlian juga nih kayaknya orang ya. Lebih lebay dari Kamen Rider dikit nih kayaknya. Aduh. Nih, sampai dia bangun dari itu tadi bak mandi, ini berliannya jatuh-jatuh kawan-kawan ya, teman-teman ya. Gini nih, kalau Kamen Rider Decade itu kan cool, dia bukan cool sih kayak Tabodo lah gitu ya. Tapi kalau ini kayak lebih ke kayak coolnya orang kaya, cuy. Gitu. Oke, jadi di sini si Kaguya ini ya kan, dia itu memperkenalkan namanya itu adalah Howo Kaguya Quart. Kayak gitulah ya. Oke teman-teman, jadi di sini si Kaguya memperlihatkan ke Kamen Rider Gachar secara virtual gitulah ya. Di sini itu ada sebuah kota di mana kota ini atau negara ini atau dunia ini gitu ya. Ini adalah dunia paralel, teman-teman. Jadi kalau aku nggak salah nangkap ya, itu dia ceritanya dunia ini itu orang-orangnya bisa pergi kemana aja gitu, termasuk ke dunia paralel lainnya gitu, teman-teman. Aku sedikit mau berkomentar tentang backsound yang ada di sini, teman-teman. Backsound dari filmnya ini itu bener-bener 100% Kamen Rider Decade, teman-teman ya. Tiba-tiba adalah organisasi yang bernama 100 itu ya kan, berasal dari dunia lain yang menyerang dunia itu gitu, teman-teman. Jadi kayak diambang kancuran lah kayak gitu ya. Dan tiba-tiba gitu kan, jadi kayak ada turun dari atas langit gitu yang membantu mereka gitu ya kan, yang melawan si 100 itu tadi, yaitu adalah si Kaguya, teman-teman, dengan cahayanya dia gitu. Di sini si Kaguya pun menunjukkan apanya nih, kartu-kartu Kamen Rider yang sebelum-sebelumnya, teman-teman ya. Di sini tuh dengan Kamen Rider Gachar, teman-teman, dia ada kartunya kayak gitu. Dan si Hotaru ini juga masih bingung ya, kalau ternyata atau kayak mana ya, dia nggak percaya sih gitu kalau ada Kamen Rider yang lain gitu. Kayak siapa sih ya, kayak Kamen Rider sebelumnya juga kayak gitu kan, ketika jumpa atau ketemu dengan Kamen Rider yang lain pasti dia ngomongnya gitu juga. Oh ternyata masih ada Kamen Rider yang selain aku gitu ya, kayak gitu-gitu juga lah ya. Dan satu lagi, teman-teman ya, ini kapan dia ngambilnya ini ya, ini terlalu canggih sih kalau menurutku ya. Si Kamen Rider Legend ini canggihnya kenapa dia bisa mengambil beltnya si Gachar, teman-teman.
Padahal kok nggak salah si Hotaro pun dia nggak pegang kan, atau dia apa, dia cuman datang gitu nyamperin cahaya dari belakang terus masuk ke sel. Dan gak lama kemudian teman-teman, si 100 menyusup ke menaranya mereka teman-teman. Jadi udah disinilah bakalan dibuktikan ya kan gimana cara si Kamen Rider Legend untuk berubah teman-teman. Ini dia teman-teman, Kamen Rider Legend, dia drivernya ya, driver legend driver. Kayak gitulah. Dari suaranya aja kalau kalian nonton ini teman-temannya, itu mirip banget sama Kamen Rider Decade Legend lagi, Decade teman-teman. Ya emang mirip, memang suara pengisinya ini ya emang itu juga orangnya, pengisi dari drivernya itu gitu, beltnya gitu. Kalau dari segi gini, aku komentarin dulu nih. Sebenarnya aku udah lihat juga sih. Oh, untuk tampilan dari mainannya DX-nya aku udah ngeliat juga ya. Dia emang ini kayak, kalau yang ku lihat itu sih kayak cermin ya. Itu biasanya di rumah-rumah orang Jawa itu pasti ada nih cermin kayak gini yang di dinding yang ada pintunya kayak gitu. Itu mirip banget nih kayak gini gitu. Terus yang satu lagi, ini sih udah nebak dari kemarin. Kalau yang ini, nih, ya, ini tuh gayanya kayak Kamen Rider dikit teman-teman. Beltnya ini, cuma pembedanya warna dan ini pintu-pintunya ini gitu. Oke, gitu ya. Di sini itu sama aja teman-teman. Dia kayak ada apa nih, garis-garis gini ya. Nggak terlalu mirip lah kayak Kamen Rider Decade, cuman ini lebih rame aja gitu ya, lebih rame, lebih ada actionnya lah gitu ya untuk perubahannya gitu. Nah, dan kartunya dimasukkan di bagian sini teman-teman. Kartunya dimasukkan di sini ya, ingat ya, kartunya dimasukkan di sini. Oke. Dan nggak tahu kenapa pada saat di bagian scene ini, perubahannya ini, itu animasi di belakangnya itu mirip banget sama Zi-O teman-teman. Bener nggak sih? Atau aku aja yang tiba-tiba mikir gitu, kayak Zi-O gitu belakangnya kan gitu. Cuman pembedanya ada pintunya yang ada di beltnya nih, yang ini kan, yang ini bedanya ini mirip beltnya dia yang ada di tengah tadi, yang di sini. Tapi kalau yang garis-garis kayak time ini itu baru kayak Zi-O. Ya hampir lah, nggak mesti mirip ya kan. Dan di bagian sini ya, pas dia bilang henshin, terus ini terbuka dan ternyata ini ditarik teman-teman. Kalau di Kate itu kan dia pas berubahnya itu ditutup, mau nariknya doang nih. Ini ditarik dulu, kalau diket kan ditarik dulu, terus kartu dimasukin kan, terus dia nutup gitu kan. Tapi kalau ini enggak, kebalikannya teman-teman, kartu dimasukin dari samping baru ditarik, terus dia terbuka gitu ya. Jadi lubangnya itu ngarah ke atas gitu ya, ke arah sini, ke arah ke sini, tapi kondisi sudah berubah gitu teman-teman. Itu sih perubahannya ya. Kalau soundnya kalian dengar sendiri, kalian nonton sendiri teman-teman ya. Dan di sini soundnya apa? Ketika kayak gini tadi, legend gitu, kayak ya kayak Kamen Rider Decade ya kan suaranya. Pokoknya sama lah ya cuy. Yang jelas aku ngasih tahu ini mirip gitu ya di bagian sini. Legend gitu ya. Kalau apa kan, Kamen Rider Legend bisa gitu kalau dikit ya kan, Kamen Rider Agito gitu kan. Kalau ini enggak, jadi gimana? Kok aku jadi lupa nih di sini gitu. Kalau kita bandingin lagi ya, Kamen Rider Decade dia nggak ada yang kayak gini. Apa sih namanya, logo-logo dari Kamen Rider sebelumnya. Tapi kalau ini dia ada cuy, dia ada nih. Ini kalau nggak salah, koreksi ya, ini Agito atau Kuga nih, Agito kayaknya ya,
Agito, terus yang ini Gaim, terus ini Zero One, terus ini Revise, terus ini Ghost yang nampak-nampak nih ya teman-teman. Terus ini ada Kamen Rider Saber. Terus aku nggak tahu lagi nih, nggak nampak soalnya. Yang di belakang ini aku nggak kelihatan. Itu ya, pembedanya itu dia teman-teman. Karena kalau di Kamen Rider Decade hanya tampil di beltnya kan. Terus kalau yang bagian melayang-melayang ini nih, ini kan ciri khas banget nih sama si Decade. Itu ada sama dia nih. Nanti bakal nemplok ke sini kan. Campuran ciri khas dari Kamen Rider Zi-O sih ya teman-teman. Jadi kalau di Kamen Rider Zi-O kalian udah tahu lah ya, kayaknya aku cuman pengen menirukan aja. Jadi kalau kalian tahu wayai gitu kan ada tuh wayai. Oke, aku nggak tahu bahasa Jepang teman-teman. Jadi kayak gitulah. Wayai, inilah dia Kamen Rider yang menyinari seluruh dunia, menanglah sang cahaya legendaris. Dia kayak dia menceritakan tuh sejarah dari Kamen Rider itu teman-teman ya. Terus sedikit berkomentar ya teman-teman soal gaya bertarungnya gitu. Gaya bertarungnya sih kayak dia mempunyai silat ya. Dia santai tuh ngayun-ngayun gitu ya. Memang kayak gitu sih kalau Kamen Rider yang anggun ya rata-rata ya. Aku nggak bisa ngasih contoh soalnya. Kamen Rider apa yang kayak dia ini? Kalau nggak salah Kamen Rider apa yang anggun? Oh, tuh Kamen Rider Wizard. Wizard juga anggun tuh. Kan dia gaya pertarungnya itu bukan tonjokan, tapi mengayun-ngayun, melumpuhkan gitu ya. Terus ini dia, aku juga udah lihat, tuh kalian juga pasti udah pernah lihat di channel lain yang memperlihatkan motor. Bukan motor sih. Ini tuh senjatanya ya, yang senjatanya itu lucu banget. Udah macam kereta, udah nggak kayak kereta lagi, macam kereta. Dan kalau di sini juga, sini dia bakal memanggil Kamen Rider sebelumnya teman-teman. Dia masukin kartunya dulu ke sini ya, ke dalamnya ini untuk beberapa kali dan beberapa kartu gitu kan. Dan sebelum menembakkannya dan menjadikan Kamen Rider gitu. Dan soundnya juga di sini teman-teman, soundnya ya. Soundnya itu ya Hibiki Fire, entah apalah namanya, Fire pokoknya gitu ya. Hibiki Fire, Inin Fire gitu ya. Dan satu lagi di sini ketika sudah ditembakkan ya senjatanya tadi, itu bentuk-bentukan ininya ini apa sih namanya? Efek-efek dari pemanggilannya itu sama banget kayak di end teman-teman. Ini dia yang dipanggil oleh Kamen Rider Legend, yaitu adalah Gaim, Habiki, terus ini siapa ya, aku kok lupa. Ini ada Kiva gitu. Nanti dijelasin juga sih ini siapa, aku lupa soalnya. Go Jazz gitu. Dia kayak nyebutin suara go Jazz gitu. Gak tahu sih apa artinya. Dan untuk si Habiki juga gitu. Setelah dia mukul-mukul gue ini go Jazz. Gitu juga sama si Kiva. Wake up, go Jazz. Pasti kayak gitu. Si Kaisak juga kayak gitu. Go Jazz gitu. Dia bukan efek dari suara dari si Kamen Rider-nya sendiri teman-teman. Dia kayak lebih menambah ciri khas sih untuk si legendnya ya teman-teman. Wait, aku sedikit berkomentar tadi masalah DN. Kamen Rider DN itu kan suka mencuri barang orang teman-teman, harta karunnya orang. Kayaknya memang si si Kamen Rider Legend ini bukan mewarisi Decade aja deh, tapi Kamen Rider DN juga nih. Soalnya dia bisa ngambil punya si Hacat tanpa ketahuan dan kartu ceminya juga gitu. Luar biasa loh ini. Tepuk tangan dulu ya. Kayaknya memang udah direncanakan semirip mungkin ya dengan Kamen Rider Decade bahkan DN teman-teman. Oke, masuk akal. Ini dia wujud si Gachar teman-teman. Kalau digabungin si Kabuto Kamen Rider Kuga dengan Vice
Jadi kita udah tahu lah ya. Di sini logonya nih. Ini ada logonya ya, logo gabungan si Kuga dengan Vice ya teman-teman. Cantik ya, cakep. Dan gak tahu kenapa teman-teman di sini si Gachard ya, kartu Chemi Kamen Ridernya kayak nolak ya gitu, kayak menolak masuk, nggak tahu kenapa gitu. Dan tiba-tiba dia keluar dengan sendirinya teman-teman, dan berubah menjadi manusia normal lagi gitu. Gini teman-teman, Chemi Ride, go Jess. Then baru bilang itu ada jedanya dia teman-teman. Pokoknya ini keren, Kamen Rider keren sih ya, Kamen Rider Legend keren. Nah ini dia, wayai, dia ini Kamen Rider Legend yang berubah menjadi Kamen Rider Sanjo, yang sangat identik banget ya. Kalau Kamen Rider Decade itu kan pasti berubahnya biasa aja, cuma pembedanya itu adalah di ini apa sih namanya, beltnya doang. Tapi kalau ini teman-teman ditambah dengan apa nih beltnya dan ininya, emas-emasnya masih ada di situ teman-teman. Gak kepikiran sampai di situ sebenarnya ya, tapi itulah pembedanya, dan ini cocok banget. Jadi dia nggak seperti Decade ya, senjatanya itu ada permata-permatanya juga ya, nggak ketinggalan juga. Nanti kita tengok episode kedua ya, apakah ada penjelasan soal dia dengan Decade itu, apa perbedaan dengan Gio dan gitulah ya. Dan di sini pun mirip banget teman-teman kayak Decade. Ketika episode Decade berakhir pasti ada ini nih ya, kalian pasti tahu lah ya gitu. Mirip banget sumpah. Oke teman-teman, kesimpulan untuk Kamen Rider Gachard versus Kamen Rider Legend ini adalah apa ya, bagus banget. Bukan bagus banget, bagus. Kenapa? Karena memang 90% lah ya, udah terbilang mirip banget dengan Kamen Rider Decade. Bahkan yang pernah nonton juga Kamen Rider Decade itu terngiang banget tuh sound backsoundnya, terus suara dari Legend Drivernya itu mirip banget dengan Kamen Rider Decade teman-teman. Jadi untuk alur ceritanya gitu kan, kita belum dapat teman-teman. Kenapa? Karena belum tahu aja gitu tujuannya. Pokoknya tujuannya di situ ada musuh yang bernama 100, dan di sini adalah si Legend sebagai pahlawannya. Dan kita tunggu aja ya episode kedua biar bisa disimpulkan, karena masih banyak penasaran juga kenapa ada tower itu, untuk apa fungsinya, terus driver Decade kenapa ada di situ. Itu mirip banget kan, itu udah fix, kita klaim itu Kamen Rider Decade punya ya. Kenapa bisa ada di situ, terus dia mendapatkan kekuatan ini dari mana, kayak gitu kan, si legendnya ini apakah gitu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman untuk episode 1 ini, Kamen Rider Gachard versus Kamen Rider Legend teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.